Oke, kita kembali lagi di cerita ibu kota, cerita bapak-bapak milenial yang ya nggak jelas seperti ceritanya. Gini-gini aja. Tapi mungkin setiap pertanyaannya anjing motor king. Tapi intinya ya obrolan kita ini ya kayak mengenang masa lalu sama ya ketakutan kita apa sih? Apa sih yang kita pikirin udah menjadi bapak-bapak gini kan dulu zaman dulu kita nggak mikir sama sekali kan? Iya, gitu. Benar tuh, rata-rata saat lagi masih sendiri kayaknya bebas aja gitu ya, nggak mikirin benar. gimana. Nah, sekarang udah jadi orang tua, udah jadi bapak, udah punya istri, punya tanggung jawab tuh pasti beda kan. Nah, lu udah pernah punya istri sama pacar kan? Gue istri Istri juga punya. Istri doang ya, istri doang. Pacar dong. Kalian kan jomblo. Asli bilang istri doang, konten doang. Berarti kebalikan nih. Kebalikan gitu. Nah, gue punya pertanyaan nih. Sepanjang perjalanan hidup lo dari lo lahir sampai sekarang, masa paling kelam lo tuh saat ngapain sih? Saat apa? Nah, ini akan gue lempar pertanyaan ini nih. Ini akan gue lempar nih. Siapa ya enakannya? Nah, siapa teman-teman? Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Langsung mikir-mikir. Iya, langsung pura-pura mikir semuanya. Baru tahu jawabannya. Gimana, Pis? Gua masa kelam ya. Masa kelam gue sih SMA pastinya. Kenapa? Kelam ini sebenarnya kalau misalnya SMP, SMA kuliah ya bandel-bandelnya sama lah ya. Cuman ketika emang SMA ya SMA kelas 1 tuh kan. Begitu habis lumayan disiplin di SMP ya kan. Begitu masuk Memang SMA, SMP kita disiplin Enggak juga sih. Andalan lah. Gak maksudnya lebih bener lah gitu. Ketika pas masuk SMA kita luar biasa pergaulannya nih ya kan. Nah, pada saat itu lagi zaman-zamannya hot-hotnya clubbing dan lain-lain lah tuh ya. Oh iya. Terus udah gitu. Ya. Kelas 1 nih ya? Kelas 1. Nah, pada saat itu udah tuh. Punya lo. Juga ya. Lo clubbing pakai gas list siapa lu? Nah, bener. Dulu zamannya guest list ya. Iya. Bener, mau stajir apa juga lu tetapnya guest list ya kan? Karena belum cukup umur. Tapi gue nggak pernah dugem. Masa. Beneran. Gue nggak pernah dugem, jarang banget gue dugem. Bisa Nonton dihitung. showing doang ya. Showing doang. Enggak, gue datang tuh kira-kira jam 2:30. Satu depan Basian aja. Ya nunggu di luar. Nah, iya pas zamannya clubbing, iya kita pulang clubbing nih, kita mau nyari ya jalan-jalan lah gitu kan ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu kan. Nah pas pada saat itu, Sorry gue potong. Tempat anehnya tuh apa tuh? Coba kita nggak ngerti Biasanya masalah. jam segitu taman lawak. Nah itu dia masalah nyari bencong nggak mungkin. tapi ya maksudnya kan dulu rute juga kan, lu jalan naik mobil ke Taman Lawang, ke Bulungan. Enggak, gue enggak. Yang aneh yang paling berdosa di sini. Nah, yang aneh-aneh lu tuh apa tuh? Ya itu tadi gue bilang maksudnya kayak jalan-jalan kita nyari ke Taman Lawang, boda-bodain banci lah ya kan, terus dia gitu ke Mahakam, kayak gitu. Nah pas pada saat itu kita lewat daerah Uki nih waktu itu berempat. Nah pas di jalan, tahu-tahu nih ada mobil nih, gue nggak tahu nih mobil beneran atau enggak gitu, terus ngindarin jalan lah. Habis itu kecelakaan. Nah berempat itu kan. Kecelakaan yang Itu ya? Yang fenomenal lah pokoknya. Nggak tahu tuh. Yang gue nggak jadi Pokoknya fenomenal lah. Lo sama siapa ya deh? Gue, Irfan, DJ tuh, Kiki almarhum sama satu lagi Diko tuh. Kiki gimana nih? Ada almarhum di luar sih dia. Cuman temen main aja dia. Oh yang BJ ini yang BJ bohong sama Rido ya? Iya kan? Oh, Ya. di rumah itu. Nah, iya. Enggak, kita nungguin di Smabel. Agak gue di rumah itu. Orang dia pakai corona bilang nggak jadi. Iya Twin Cam. Iya, Twin Cam Twin di Citai. Yang kita dari Kerawang itu kan? Iya, dia perasaan. Jadi cerita gue cerita lo berdua nih Iya, sebenarnya. lanjut. Ini kan lagi Biar rame Nah, aja. waktu itu kecelakaan, udah kan. Nah, si Kiki ini almarhum akhirnya nggak bisa terselamatkan lah. Terus udah gitu teman gue yang dua itu lumayan lah luka-lukanya jahitan, digips segala macem. Nah, yang subhanallahnya itu gue ini nggak kenapa-napa nih. Pada saat itu emang ya gue lagi nggak aneh-aneh lah, nggak Posisi minum. lo di mana nih? Posisi gue tuh Lo duduk di mana sih? depan, samping supir. Yang nyetir siapa ya? BJ? DJ. Nah makanya gue sampai sekarang nggak pernah mau naik mobil di belakang. Saya trauma. Terus udah gitu, udah meninggal. Besok nih coy,
lagi rapot, nggak naik kelas, nggak tuh. Disitulah saya merenung. Oh itu lo nggak naik kelas itu. Tapi nggak ada Perpanjangan hubungan. kontrak doang. Yang tadinya mau jadi pegawai tetap, lo jadi pegawai kontrak lagi. PKWT lagi. Kayaknya lo dibutuhkan di situ, gitu loh. Gitu, menurut gue nggak naik Pas kelas. pada saat itu udah, gue Nah. bener-bener grup yang kebayang di muka gue tuh, mungkin orang tua, gitu. Gue bilang waduh kacau nih. Makanya pada saat itu gimana cara triknya? Gue masuk rohis habis itu. Iya, langsung iya, tobat iya, tuh. iya, iya. Tobat total. Obat total. Obat total. Serius tuh tobat total? Obat total. Obat total. Minum juga kagak? Enggak. Udah obat total. Tapi ngewe masih dong. kan? Enggak dong. Oh iya, gue Nanya- inget deh nanya setiap bareng. kita mau kumpul, misalnya pas bulan puasa gitu, dia balik dari. Kan Jumat Barokah dia selalu ada, tapi dia nggak minum ya. Nggak ngikut ya. Jumat Barokah kita. Dulu SMP. SMA Masuk dong. Iya, SMA enggak. Enggak. Kita kan sampai lulus SMA Jumat Barokah. Jadi habis sholat Awal-awal Jumat kita doang. habis ibadah kita minum-minum kan. Ceritanya beda kayaknya. Kita saya aman nih kali ini nih. Dia masih pakai grand. Iya, masih pakai Honda Grand juga. Oh, Itu sih gitu. tuh terngiang-ngiangnya lumayan sampai sekarang. Efeknya ya maksudnya. Iya. Gua sekarang nggak berani nyetir di tol, nggak mau duduk di belakang, terus sama kayak ngindarin yang aneh-aneh begitu deh. Terus kunci yang paling pentingnya ini sebenarnya menurut gue kalau introspeksi gitu. Pas pada saat itu pergi, kalau biji kan ngebohongin lu pada kan, Hmm. diajakin jalan nggak bisa kan, Iya. bilangnya kemana? Kalau gue pamit sama orang tua, dibilang jangan pergi, nah gue tetap pergi. Itu sih. Oh jadi nurut sama orang tua, lo nggak nurut sama orang tua lah ya Iya, benar. ceritanya. Ah, Oh, lu sih. iya. Ya, lagi saya. Enggak jauh, tapi itu baru Afis kan. Gimana Us kalau lu? Gue Lu saat apa ya masak? Menurut lu anjir nih kelam banget hidup gue nih. masa kelam gue dimulai dari SD. Oh, berat nih, ini berat nih. Ini berat nih. Ini kayaknya ngeri Ini coba. masih happy sama comberan. Ya. Enggak bener, itu gara-gara ya waktu itu kan gue selesai dioperasi tuh, tiba-tiba Operasi apaan? ini jahitan. Oh yang lo kebacok ya? Bodoh amat. Bang razia kan. Ah bukan, dia Operasi kebacok. razia. Dari itu Ngumpetin sabu. Street Fighter dulu Daus. Nah tadi tuh gue pengen masukin ini sini nih, Snega nih kan. Tapi tiba-tiba pas gue sadar, emak gue bilang, nih udah masuk 115. Ah, 115. Anjing tuh yang namanya gue ngedrop tuh kelas 1 kelas 2. Yang penting naik. Iya dulu maksudnya kalau semabur kayak berat banget gitu ya. Enggak, gitu lah. Iyalah. Iya, karena kan kita kan Kirim. bukan apa? Bukan apa namanya? Zaman pertama kita tuh awal-awal kalau di SMA 3 tuh kan dulu apa? Mos. Bukan. Nyok pelajarannya apa nyok? Zaman dulu kita kelas 1. Apa sih? Apa? Bukan. Kurikulum baru apa namanya? Kurikulum baru namanya KBK. KBK. Iya. Enggak. Iya kan dulu KBK kan? Enggak dong. Enggak, dulu. SMA kita awal KBK kan. Nah, kan di Semabel itu ada juga namanya, gue lupa. Jadi Tapi dulu masih jauh sih, berapa semester? Satu bulan. Satu bulan. Jauh ya. Enggak, gue masalahnya cuma sesimpel karena teman-teman gue kagak ada di situ. Iya, Nah, gue juga nggak ada, Us. temen gue dari SD Lo kan ada ada saudara Seto. lo, Ima. Lo tuh ya? Gue juga nggak nyangka. Lo temen SD gue kan tuh ya? Dari pasangan ya dia. Iya, Seto sama nyamuk. Oh, Tio Nugros. Iya. Yo. Enggak, gini doang. Bukan. Iya, cuman itu doang. Yang penting begitu. Terus kalau kata emak gue sih gara-gara gue pakai darah orang juga kali. Wih, nih. Wih. Ngaruh ya. Iya ngaruh katanya. Orang gue dibilang muka apa ya, namanya muka malaikat hati iblis sampai dibilang kayak gitu. Iya. Iya. Salah orang ini. Mainnya sendiri. Ngeri. Bilangnya apa? Lu gua kasih nama Firdaus. Iya. Lakukan gue. Firaun. Pantesan lo lagi SMP tuh kayak kelihatan banyak dendam di mata lo ya. Dimulai dari situ sih gue, nah tambah lagi pas SMP kelas 2 ya mulai deket-deket sama lu kan pada tambah lagi Enggak kan? Enggak. Jadi kan Daus beda kelas. Lu beda kelas kan ya? beda kelas awal. Yang sekelas kita tuh siapa? lu berdua doang 21 kan awalnya. Gue, dia, Kiki berapa? Gue 23. Lo sama Kiki? Kiki 21. Kiki 21 ya? Siapa lagi sih? Oh iya, Angker kan 21 semua ya? Semua. Iya kan? Iya kan dia kelas pagi kan? Gue 22. Enggak siang gue cuy. Yang kelas pagi siapa? Bini gue. Gue direct kelas siang. Iya, semua tim siang deh ya. Iya, mulai dari situ udah tuh, udah mulai tambah hancur lah.
Tapi untungnya pas kelas 3 tolong sih. Gara-gara kalian juga. Jadi kan lulus masuk kalau kagak mah udah tambahan. Ini berarti kalau kelam lu konteksnya lebih ke ini ya, regenerasi ke titik bandel lah ya. Iya. Enggak SD kan udah bandel tuh. Nah. Iya kan? Nah, terus tambah lagi ketemu kalian. Tambah belangsak ibu gua. Tapi lebih terarah kan. Alhamdulillah. Makanya harusnya lu pakai ikut trik gue pas SMA, gue masuk rohis, gue jadi alim kan, naruhnya saya nggak alim. Rohis berantakan. Bahasa ilmu gitu. Kalau lu gimana? Gue masa terkelam gue dari akhir SMP pas naik kelas 3 sampai SMA. SMA kelas. Oh, gua tahu tuh yang lo bawa motor ngebut banget itu kan? Hah? Kelas 3. Dia mana pernah naik motor pelan. Tak kayak ini ya. Kan Bang Baro. Tapi kalau lo main di kopi ibu kota nih, password wifi-nya dekat tapi cuma temenan. Perih nggak? Iya. Aduh. Ini gue lagi coba nih. Jadi terkelam gue ya di situ karena di saat itu gue kebetulan nggak ditinggalin sih ya, nyokap gue bekerja keras buat gue, jadi harus ninggalin gue. Dan kebetulan bokap gue sakit, jadi saat itu nggak ada orang karena gue juga anak tunggal, jadi kan nggak ada kakak, nggak ada adik ya. Bokapnya di mana? Di Ciamis waktu itu. Iya kan? Sakit di sana. Sakit. Nah udah di situ udah mulai. Maksudnya nggak ada lo nggak ada keluarga di sini gitu ya? Keluarga Setiap ada, minggu jemput gue. keluarga ada tapi Oh, maksudnya yang ngerangkul gue tuh nggak ada. Nah, terus namanya remaja kan, awalnya street dibatasin, jadi segala macam, akhirnya lost tuh. Lost Oh, karena control. lo nggak ada border sama sekali ya? Iya. Kayak yang Ada. ngejagain. Jadi gue bisa ngelakuin apapun yang gue. contohnya. Contoh. Contohnya, Jebakan ya. ya Itu bisa itu. Kita bisa. emang di sini saling gugup. salah ya. Nggak apa-apa. Usah pakai contoh ya. Tapi memang Kayak pelajaran. Tapi kalau nggak ada contoh, yang dengar juga nggak bakal Iya, jadi tahu. abu-abu. Ya contohnya artinya semua yang lo bayangin kayaknya keren itu bisa lo lakuin. Oh iya benar, bisa, Ya dong. bisa. Iya bisa. Ya kan? Saat anak-anak yang lain harus pulang ke rumah, gue nggak perlu. Ah. Ya kan, saat orang-orang lain dicariin orang tuanya, gue juga nggak dicariin gitu. Artinya gue bisa melakukan apa aja saat itu. Nah, Gue jam 12 malam jemput gue. iya, jam 12 Lu malam. dulu tinggal di mana ya? Di Bekasi Itu, ya? Enggak maksudnya rumah siapa gitu atau lu ngontrak Enggak. sendiri? Ima kan nih? di DPR. oh enggak, Pak. Yang di DPR tuh ya? DPR tadinya pisah, gue sama Ima tuh beda rumah. Cuman pas terakhirnya gabung karena kan gue sama wa gue ya. Oh. Itu rumah wa gue jadi. Nah, terus pada akhirnya lompat-lompatan tuh tinggal tuh. Ntar di kakaknya nyokap gue atau adiknya bokap gue. Pokoknya Oh, setiap nomaden lah ya? ya setiap ada trouble di rumah itu, gue pasti cabut. Kadang di rumah cewek gue ya kan. Itu contohnya guys. Oh, berarti lo bikin masalah di setiap rumah? Marah juga lo? Karena kan ya saat itu kita nggak bisa kecolek ya orangnya. Kecolek dikit ya mau siapapun kan. Nah, karena juga nggak ada border tadi, nggak ada yang ngebatasin, nggak ada yang rangkul, jadi ya terkesan semau lo sih. Tapi di situ juga gue belajar, jadi untuk kedepannya anak-anak gue juga, jadi gue punya strategi juga kan buat ngadepin itu. Ada hikmahnya lah, semua kejadian ada hikmahnya. Terus, nah kayaknya dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2 itu lebih banyak, nah ini yang paling kelam nih menurut gue, lebih banyak skipnya. Artinya lo nggak inget, lo kadang di jalan ketemu temen orang, lo nggak inget dia siapa gitu, nggak pernah inget waktu itu ngapain. Lo amnesia? Enggak sih. Ya, Sama gue juga. nah, karena Apaan? Sama kayak gitu. karena Sampai ya sekarang. Amnesia kan kurang darah. Anjing. Anemia tuh. Oh iya, salah ya, salah. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Kaget gue anjing. Masuk nggak? Masuk nggak? ya dia terkelam itulah saat itu. Nah kalau lo ya, Gue SD kelas 5, kelas 6 sih. Sampai gede. Enggak, abis gitu SMP menurut gue ya. Ini menurut gue nih.
SMP SMA gitu menurut gue tahun gue rada turun tuh. Ya gue ngeboti tuh. Itu apa SD? SD. Gue minum Nipam. Namanya Zuzu. sekelas Nipam. Masuk. Nipam gue Nimeng nih ya. SD? Iya. SMP gue udah nggak mau. Pas masuk Oh, sekolah berarti udah- maksud lu tonnya turun tuh begitunya berkurang Nah, gitu ya. gua- Maksudnya malah jadi oke gitu. jadi pas gue masuk Smabel, karena kan di wanti-wanti ini Smabel orang-orangnya pinter semua. Pas gue masuk kan kagak ya ternyata. Isinya boki semua. Boki semua isinya, gue tahu banget. Cuman lo salah masuk kelas Iya. aja. Makanya pas gue Gue lihat mau masuk pagi. nggak bisa Sama masuk. aja kayaknya. Susah. Enggak. Menurut lu kenapa tuh? Lu tonnya turun? Menurut gue cukup. Hmm. Karena gue nyoba itu cuma sekali, gue penasaran aja kan. Anak bocah kan, nih beli Nipam 3.000 satu strip, satu kelas yang minum. Satu kelas coy, SD gue tuh hancur banget. Menurut gue, SMP, menurut gue ya, oh ya udah. Maksud gue, ini gue udah lewat nih, ya udah lu mau silakan dah. Dan Nyimeng masih kan. SMP masih. Iyalah. SD lo satu sekolah sama gue. Siapa? ya? Ini. Beda. Oh enggak. Beda. Gue masuk lagi ke depan pedalaman gue. Caur dah pokoknya. Tapi itu SD terbaik sih menurut gue. SD-nya tercaur sekarang. Iya, menurut gua ngasih taunya tuh sejak dini. Udah, lu begini aja di sini gitu. Abis itu ya udah lu normal lagi. Karena memang kalau zaman dulu kan daerah gua tuh kan daerah SD gua tuh daerah peredaran narkoba. Tapi balik lagi tergantung orangnya nggak sih? Iya nggak sih? Anak kecil kan pengen taunya besar. Oh iya. Beda. belum ketika bisa, dewasa ya. belum bisa yang namanya tahu. Oh ini boleh, ini enggak. Ini enak, udah coba gas. Gue cimeng pun enak. Gue sampai gue abis Nipam nyimeng kan. Zat, gue tidur jam 3, bangun besok. Mati nggak lu? Iya. Masuk SMP, ya ketemu kalian kan, semua sih brother gue kan. Ya, menurut gue pas gue masuk sini, oh gue udah pernah ngerasain nih, jadi gue udah tinggal nyamain ritme aja. Kalau mereka gitu ya udah silakan gitu. Tapi kalau gue kan udah pernah gitu, udah nyobain menurut gue. Ya udah SMA pun seperti itu gitu. Ya menurut gue paling itu sih pencarian jati diri gue terlalu cepat mungkin. Cari Salah. Itu antara pencarian jati diri atau pencekokan jati diri. Nah, mungkin orang-orang mungkin awal-awal ya anak-anak bocah itu kan pada nyobain pertama ya kayak boti segala macam kan itu setelah minum kan. Iya. Setelah minum dulu Iya, gitu kan. iya. Kalau gue kebalik, gue tuh baru minum itu pas sama Daus. kita angker holiday ke Anyer. Anyer. Itu gue pertama kali gue minum. Angker in Anyer. Topi mengsong, topi miring kan. Iya, Itu. iya. Itu pertama kali gue minum. Ya sebelum itu gue minum. Ya, soalnya kalau logikanya kalau orang Bandung tuh biasanya nyari rasa dulu ya. Mm-mm. Ya kan, bukan nyari gitsnya ya kan? Mm-mm. Ya kan? Maksudnya orang lebih kepo ke minuman makanya kan. Nah, itu berarti bandar itu juga. Iya, Iya triknya di kan? situ ya. Iya. Iya, Kalau beli benar. minum kan otomatis belum tentu dibeli. Iya, benar-benar. Soalnya kan zaman kita kan peredaran kayak gitu kan masih gampang kan. Iya, Iya, benar. benar. Terus peraturan juga nggak begitu ketat banget, ya kan? Iya, gue beli cimeng 3.000. Hmm. 3.000. Kalau Paling kalau minuman zaman gitu tuh Maduma masih ya. Dulu ya. SMA gua. SMA kelas 1 itu ya. SMA. Iya, iya. Gua baru tahu itu SMA. Bukannya dari SMP. Iya, iya. Yang- Cuman kan yang di- saya baru Kalau tahu. kalau gua kan nggak Tempat tahu. parkir itu ya? Iya. Kalau gua nggak tahu. Karena kan gua baru tahu minuman itu ada di Manggarai dekat rumah dia nih. Itu SMA. Percaya nggak lo? Masa? SMA. Masa sih? Kan gue SMP udah beli di SMP sini. Gua nggak pernah beli. Enggak, Oh gue. iya. Ya kan gua nggak pernah beli. Iya, iya. Gua cuma taunya terima jadi. Kan kurirnya emang Sama gue yang digantian. Kan yang tahu cuma lo dan gue memang nggak pernah tahu dan itu gue baru tahu ada di situ SMA pas zaman Babe. Iya, iya. Pas gue bilang, ada di sini. Oke. Gitu. Ada yang gede, ada yang kecil. Pokoknya pas mau belokan ke sini nih ada warungnya di sini. Nah, di situ tuh lo beli. Tokonya Tapi sekarang pindah kemana ya? Nggak tahu, kena busur kan Iya, soalnya. pas Dan lucunya itu minuman dulu namanya juga unik-unik ya. Raja Wali, RCTI, McDonald, ya kan? Iya, beli apa nih? McD. Apalagi teman kita si Rido dong. Beli apa nih? McD aja, botol jamu. Wah, anjing. Teman kita deh mau, iya kan? Kena abis tuh.
Sampai kencing sembarangan. Goblok. Dorongannya res-resan goreng. Udah gitu kakaknya datang gimana? Bodoh amat. Tapi kalau gue menariknya nih dari obrolan kita tadi nih, gue menariknya ke AN nih. Maksudnya banyak juga teman-teman tuh pasti kan yang udah dari kecil nih ditinggal sama orang tua kan. Nah, gue pengen nanya nih, kalau boleh. Efek positif sama negatif itu apa sih gitu? Maksudnya kalau lu dari kecil tuh udah tanpa orang tua gitu loh. Enggak, jauh dari orang tua. Ya, jauh dari orang tua. Sebenarnya lebih banyak negatifnya ya. Karena kan emang itu saat-saat lu harus dikawal, saat lu harus diarahin. Kalau enggak, bablas. Positifnya, lu lebih dewasa lebih dulu. Dan lebih mandiri ya sih? Iya. Untuk manajemen personalnya lebih. Iya. Ya kan? Tapi negatifnya di situ kan lo ngerasain sendiri ya. Jadi ibaratnya rasa takut lo tuh juga mengecil. Kenapa? Karena lo nggak peduli lo mau berantem sampai mati, ayo gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab sama sekali tuh sebenarnya. Tapi di situ karena lo lebih banyak kalau gue pribadi waktu itu lebih banyak di jalanannya, jadi ngobrolnya sama orang-orang tua kan nih. Sama yang umur 40-an, sedangkan gue masih di bawah 17 ya kan. Jadi dewasa lebih awal. Dan sebenarnya positifnya lo ngobrol kemana aja masuk ya. Ya. Tapi kalau mental drop nggak sih kita ya sendirian cuy kayak Haji. Enggak. Bukan mentalnya. Haji siapa sih? Sebatang kara. Anak sebatang kara. Lu gak pernah nonton kartun lu ya? Oh, Haji ini iya lebay Indomaret. Enggak dong. Yang nyanyinya si Vanens. Iya, kalau secara mental tuh gimana tuh? Nah, iya. Secara mental tadi gue bilang rasa takut lo lebih kecil, tapi Kan suka juga jadi ada yang bipolar lah segala macam kan. Ada kan maksudnya efek begini juga. balik lagi itu tergantung lo main di mana. Berarti faktor lingkungan dong. Lingkungan. Lo terdidik dan dari gini, lingkungan yang keras berarti. dan gini juga alhamdulillahnya itu di awal kecil lo dipupuk agama dulu nggak? Oh iya. Jadi lo sebenarnya udah ada batasan. Ya. Kapan dulu? Jangan lah handphone gue ya. Tapi bisa di pause dulu. Kita, geng, Di kita pause udahin dulu kali ya. Di pause dulu kali. A few moments later. Oke, kita balik lagi nih. Tapi tadi kita break tadi abis hujan, lo tau kan di belakang kita hujan nih. Kita pindah tempat. Tadi bahasan lagi seru banget ya. Gimana masalah apa mental tadi ya? Mental ketika ya Nah, orang tua. Kita juga dari orang tua waktu kecil. Nah, ya. Ya secara mental sih sebenarnya nggak, ya lebih kebangun dikit untuk lo survive di lingkungan lo, di kehidupan lo mendatang. Tapi yang disayangin waktu itu kan nggak bisa diputar ya. Jadi saat lo melakukan apa aja yang menurut lo keren, tapi itu sebenarnya salah, itu nggak bisa diputar lagi. Tahu nggak? Iya benar. Tapi lu nyesel nggak? Gue nyesel. Gue secara pribadi ya. Nyesel banget. Banget enggak, tapi Yang lo sesalin tuh di part mana? Yang lo bilang, gue nyesel. Itu di part mana? Saat gue pikir hidup ini kita nih hidup nggak lama di dunia, dan lu mau benerin itu tuh susah. Pemikiran ini kan baru datang saat lo sekarang kan? Jadi gue emang menyesalnya sekarang kan. Kalau dulu sih gue nggak nyesel. Iya kan masa kalau Tapi jalan wanita banyak ceritanya, ya kan? Ceritanya. Nggak itu bener. Main aman. Gue tahu saksi gue. Iya pengen main aman. Hafiz nih sebenarnya yang lebih banyak. Duit tujuk gua, ditujuk lagi. Lah, Marsyanda suka sama dia. Ditambahin lagi. Zaman dia break Karakter saya dance di dibunuh Palem kan, lagi. Palem kemarin kan. Iya. Kalau dia udah nge-break Marsyanda, becek. Nah sekarang kalau Marsyanda bipolar kenapa? Karena Apis. Enggak gitu. Ditolak. Break. Nah, kalau gue bilang nih, tambahin lagi bukan kesan siapa ya? Yang bisa lo sharing gitu. Mungkin siapa tahu pendengar kita ada yang sama gitu kan. Bentar nih gue kayak jadi narasumber ya. Enggak, soalnya menurut gue sih paling positif ya. Ini part bagus loh. Ini Iya. tumben loh kita Apa serius. tadi? Apa tadi? Pesan-pesan lo apa gitu maksudnya buat teman-teman mungkin ada dari saudara atau siapanya yang kayak gitu itu apa yang bisa lo sharing gitu loh yang maksud gua. Biar alhamdulillah nih maksud gua kenal lain mungkin ya gua bisa
enak gitu hidup segala macam karena utuh. Tapi kan kalau gue jadi Aen mungkin nggak bisa kayak survive Aen gitu. Maksudnya kan kita ngeliat juga Aen sekarang alhamdulillah dari rumah tangganya oke, keuangan bla 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 gitu. Nggak semuanya orang bisa ngelewatin itu gitu kan. Maksud gue apa yang bisa lo sharing Tapi gitu. itu bisa disebutin broken home nggak sih? Nah, Nggak terus mau Lo hitungannya broken home bukan sih? gue untuk dulu waktu pada masa itu gue setuju dengan kata broken home, tapi saat ini gue nggak bisa sebut itu broken home karena itu cuma alasan yang dicari supaya lu bisa Menyalahkan mandor. sesuatu ya. Oh, Ya, kan? ya. Dewasa sekali. Semua Sekarang. sebenarnya semua itu bisa, itu kan pilihan ya, pilihan hidup lo nih, Ah, ya kan, lo mau ke kanan apa ke kiri, ya kan. Nah itu di situ sebenarnya yang paling penting adalah buat orang tua ya, tanemin akhlak ke anak tuh dari sejak dini. Masya Allah. Nah, sorry Nen, Ya. gua putus. Nah, lu ditanamin akhlak sejak dini itu pas apa Nen? Berarti Sejak sama Ya, Dini gua- ya? bukan. Oh, bukan sama Dini ya? Itu sama Rido. Oh gitu ya, beda ya, Dininya beda ya. Kapan Nen? Dari kecil sih sebenarnya udah walaupun gak kuat tapi menurut gue cukup karena Berarti sorry Ed, waktu nyokap masih di sini berarti ya? masih gue masih TK lah. Nyokap lo tuh berangkat kapan sih? Gue kelas 2 SMP naik kelas 3. Oh, Yang tadi ditanya. ya. Maksudnya udah ada. Relate. Iya. Ya, benar. Jadi memang dulu Ki. kayak misalkan kita Coklat harus satu kali. jujur. Coklat Gue kopi bandel ibu tapi kota gue ya. jujur gitu. Kayak kalau lu nggak jujur tuh nggak enak, lu kayak punya lu nggak nyaman gitu dengan suasana hati lu apa lu gitu. Jadi, nah itulah akhlak yang ditanemin itu akan membuat lo memagari diri sendiri. Saat lo keluar dari pagar lo nggak nyaman. Berarti bordernya itu kali ya, gitu ya? Iya, Yang benar. tadi maksudnya alhamdulillah masih ada gitu tuh border gitu kan? Tapi gue boleh beda persepsi nih kalau Boleh, gua nih. boleh. Boleh. Apa-apa. Gue demen yang gini. Gimana Iya, menurut lo? awan. Gue kalau buat ditanemin akhlak dari dini, gue sekolah SD 2, bos. SD negeri sama madrasah ibtidaiyah, Nah, ya kan? Tapi tetap gue kayak jadi masalah gini. balik lagi sebenarnya tuh pergaulan lu gimana, sama lu bisa milih teman atau enggak, gitu sih Maksud kalau gue ini Us, kalau ditanam gitu kan Ah, kayak ini diri lo nih, Iya. ditanam kan sampai bawah nih. Nah, Iya. mungkin lo di lingkungan itu tapi tidak tertanam, ngerti nggak? Akar lo nggak nyampe. bisa. Iya, itu bisa. maksud gue. Anjing berat Nanam banget. Berarti dalam tanda kutip nggak sekedar nanam gitu ya? Iya Iya. dong? Iya kan? Kan nanam ada orang yang Iya, nanam benar. berhasil, ada yang enggak. Benar. Tapi kalau nggak berhasil pasti kan ada celah lainnya, gimana gue biar bisa nanam di pohon misalnya, kalau pohon ya. Parah lu ngatain mak gue nggak berhasil didik gue. Serius anjing. Lo mah baperan. Nggak gitu. Kan beda nih, beda, caranya beda. Tapi kok menurut gue ini, menurut gue lagi, tetap lo berhasil juga nanam lo, walaupun apa lo bilang Iya, gua terakhir. berhasil, iya. Nah, maksudnya kan berarti buahnya lo sekarang ini, Sekarang. maksudnya ya lo dapat istri alhamdulillah soleha segala macam. Iya, lo Kayak punya gitu. anak, Iya. cantik-cantik. Iya, menurut gue sih tetap berhasil. Iya, kan nih, Mas. Iya, Nah, terus tapi pasti kalau menurut gue ya, gue selama temenan lo dari SMP juga masih banyak yang lebih bandel dari lo gitu. ngerti nggak? Iya sih. Dan Jadi alhamdulillah- sebenarnya itu bagian dari usaha nyokap lo. Iya benar. Iya benar. Dan kalau bisa gue nyambungin lagi nih, alhamdulillah karena berakhlaknya itu bandelnya kita itu nggak jahat sama orang gitu ya. Iya sih. Maksudnya kayak kita nyolong apa segala macam gitu kan. Gue nggak tahu sih waktu nyoret itu lo dianyer itu Setan. jahat pakai odol untuk gaya. Ngomong nih. itu karya seni, bukan bandel. Gue mau nambahin nih Kelihatan ngomong. ya. Bukan kejahatan. Ngomongin kelam waktu dulu ya. Gue pengen tahu nih lo bertiga ya. Lu pernah ngambil duit bokap nyokap gak? Pernah Gue nggak pernah. Serius? Nggak pernah. Gue minta. Kalau memang nggak dikasih, gue Anda gak usah berbicara, Anda pasti minimal rokok, udah pasti. Gue kalau gue minta, nyokap gue bilang, selalu bilang kalau mau apa-apa minta, walaupun memang nggak ada, tapi gue ada mau minta ini dong, walaupun gue nangis waktu kecil ya. Tapi sih gue ngomong, Lo maksudnya sampai lo SMP juga gak pernah nyolong duit bokap nyokap? Oh gue nggak pernah kalau itu. Nggak pernah gue. Gue pernah ya gitu ya. lu kursi sama gue. soalnya nyokap gue selalu ngomong sama gue, "Ya, jadi orang jujur aja, Nah, walaupun itu pahit, walaupun itu Tapi pahit." kecuali gue kalau ditanya gue akan jawab, iya gue ngambil uang di situ.
Ya, yang lo ambil kan mungkin 10 juta nggak mungkin kan? Iya. Ya paling cuma Tapi artinya ceban. bukan bentuk tidak kejujuran kan? Iya, itu lo harusnya abis lo ngambil lo jujur. Ya tadi abis ngambil duit pengakuan. Itu kejujuran lo, Pengakuan. bukan pengakuan. Kalau pengakuan lo harus ngaku, beneran. Oke, bintang tamu berikutnya kita dari penasehat hukum. Nah, ini kan masa kelam nih. Nih, ini masa kelam ini pasti seharusnya ini itu fair-fairan ya, jujur-jujuran nih. Masa kelam nih. Gue denger dari kalian kan hancur banget dah. Maksud gue, lu. Dari kan sumbernya lu. Bukan SD. Temen tunjuk-tunjukkan aja. Nah, pertanyaan gue. Lo ngewe kapan pertama kali? SMA 3. Iya, tapi kan SMA. SMP kelas 3. Iya, tapi kan SMA pas begitunya. Ya kan lu bilang yang pertama kali. Jadi pertama kali SMA kan berarti kan? Iya. Oh iya, SMA kan? Next lah. Lu gimana? Lu kapan? Gua agak aman lah kalau kayak gitu mah. Wah, Emang aman? Aman. Sama istri.